semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita mau review lagi teman-teman. Di sini saya baru saja kedatangan power amplifier dari Paslab. Ini ya sudah saya jejer, sudah saya tumpuk seperti ini. Mulai dari yang atas ini Paslab tipe CX84. Terus bawahnya ini Paslab HD414. Terus bawahnya ini NX14000 Pro. Bawahnya PA5.0 Pro. Bawahnya NX20000 Pro. Untuk DLMS nya juga Paslab Helix 48. Salah satu DLMS terbaik dari Paslab yang memiliki sampel rate di 192 kHz. Jadi sampel rate-nya ini ada dua ya, bisa di 96 kHz sama 192 kHz. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau beli power dari Paslab kita akan selalu ready. Dan yang kemarin langka yaitu HD414 sama NX20000 Pro. Ini HD414 sama NX20000 Pro dan sekarang sudah ready dan siap untuk diborong. Nanti kita akan cek sound dan juga saya akan tunjukkan ke teman-teman semuanya nanti untuk buat per channelnya berapa. Nanti akan tak review pokoknya. Tunggu ya. Jadi teman-teman nanti kita akan review satu-satu dan juga nanti kita akan cek sound juga di sini. Kurang apa nih? Sing anu apa? Wis mau 4. Terus ini bang kabel sing snack tadi mana, Mas? Snack. Ini snack. Oh, ini snack. Isinya hampir kayak Sama. Ini sih biro. Tapi si dua, dua apa isi dua? Ini 4 nggak ada, Mas? Ada, cuma nggak bawa. Apa? Lumayan. Mirip itu. Nah, anu 4 aja kok. 4 apa 8? Ini ada 4, 8, 4816. 16. Anu, kirim ke saya harganya ya, nanti dikirim my paket. Oke. Ini yuk ndelok yuk. Tapi buatnya piro ya? 250. Oke ya teman-teman, lanjut lagi. Nah maaf ya karena di sini ada juga sales yang datang dari Aeroton. Kita Aeroton juga jual produk banyak ya, mulai dari power amplifier ready, speaker aktif juga ready, terus speaker pasif juga ready, khususnya produk dari Aeroton. Oke, langsung aja ya, kita akan review dulu mulai dari Paslab yang tipe CX84. Ini power Paslab yang 4 channel kelas ya. Ini sekarang kita lihat dulu. Nah ini sama Mas Hasan sudah disiapkan untuk HD ki Mas. Diurutnya Mas, cek ndi. Nah, diurutnya sik Mas. Cek dulu. Nah ini. Ndelok yuk. Belakangnya. Oh, iya. Terus, balik nang. Kamera yo. Kamera sih. Mas Hasan, iki Mas, bangku sini. Cek ben Mas Hasan. Oke teman-teman ya, kita kembali ke kamera. Nah ini kita kembali ke kamera. Sekarang kita yang review watt untuk yang CX84. Maaf ya kita tinggal karena kita juga repot di belakang. Ini yang CX84 dulu untuk wattnya berapa. Kurang lebih spesifikasinya seperti ini, ada fan dan lain-lain ditunjukkan di belakang. Dan di sini teman-teman untuk yang CX84 ini wattnya 4 kali 800 watt. Ini kelas A ya. Kalau di 8 ohm untuk 4 ohmnya 1200 watt, 4 kali 1200 watt. Kalau 8 ohmnya 4 kali 800 watt. Dan power ini bisa di breed per 2 channel, kalau di breed 2400 watt. Kalau di 4 ohmnya 3200 watt. Jadi kalau di breed lumayan besar 2400 watt. Kalau 4 ohmnya 3200 watt. Dan kemarin kita sudah praktekkan ya ke pembeli yang ada di Ponorogo. Pak siapa lupa ya, maaf, yang ada di Bungkal Ponorogo. Dan kemarin saya juga sempat dikirimi hasil cek soundnya mantap banget di Bungkal. Jadi beliau membeli set fill produk dari RCX pasang, sama subwoofernya produk dari Rain Audio pasang juga. Dan untuk yang Rain Audio kemarin saya sarankan kalau digeber artinya dimaksimalkan, kita sarankan untuk di breed. Dan kemarin saya juga sudah coba juga ya. Kalau kita breed yang 3 sama 4 ini untuk subwoofer, ini suaranya mantep banget. Subwoofernya bisa maksimal, suaranya bener-bener halus banget. Dan untuk yang 1-2 kemarin saya paralel, jadi kita bermain di 4 ohm semua ya. Ini 4 ohm paralel, ini breed digabung dimainkan juga di 4 ohm. Ini CX84 kelas ya. Jadi harganya ini paling terjangkau tapi kualitasnya saya akui jos.
selanjutnya untuk yang HD14 ini kardusnya masih di sini. Untuk yang HD414 sekarang, nah ini nanti tak coba satu-satu kawan-kawan, nggak apa-apa. Untuk HD414 ini di 8 ohmnya 1400 watt kali 4, 4 ohmnya di 2100 watt kali 4, 2 ohmnya 2800 watt kali 4. Jadi lumayan ini kalau teman-teman digunakan di 4 ohm dia di 2100 watt. Artinya kalau line array kan rata-rata pasti kita menggunakan line array yang 4 ohm impedansinya kalau kita bermain di pasif. Dan ini HD414 yang power khusus bisa dibilang seperti itu. Ini untuk mid atau 15 ya. Biasanya digunakan untuk mid high atau digunakan untuk 15. Kalau main by M paling digunakan untuk 12, 10 atau 15 in. Nah, untuk yang power HD414 ini bedanya nggak bisa di bridge. Jadi kalau AB ini nggak bisa di bridge, bedanya sama yang C84 bisa di bridge. Jadi yang HD414 ini memang kalau bisa dibilang ini lebih murni kalau kita gunakan untuk paralel ataupun stereo input. Dan kita kalau nanti mau main paralel pun otomatis kita membutuhkan 2 input dari DLMS. Yang A sama B kita paralel, yang C sama D kita paralel. Jadi kita membutuhkan 2 input di belakang power amplifier. Karena memang power ini terkenal yang pertama clarity-nya, yang kedua wattnya memang tenaganya luar biasa menurut saya, dan juga yang kedua, yang ketiga memang dari segi apa ya? Dari segi kualitas diperuntukkan. Kalau menurut saya ini untuk line array mid high seperti itu. Kalau digunakan untuk ngesap ya selama wattnya cukup enggak apa-apa sih. Tapi karena nggak bisa di bridge, kemungkinan juga akan lebih sulit kita nyetingnya kalau wattnya tidak mumpuni seperti itu. Untuk HD414. Sekarang untuk yang NX14000 Pro. Ini kertasnya, oh kardusnya sudah terlanjur masuk teman-teman. Ini 14.000 Pro. Suara aneh mas? Gak ada. Gue itu ini guys. Masuk sudah terlanjur masuk. Yang ini 14.000 Pro lihat channel YouTube saya ya, yang review sebelumnya. Sudah sering saya review tapi saya lupa kalau suruh baca lagi. Ini. Yang selanjutnya yang PA5.0 Pro ini kelas GBVZ dari Paslab 2 channel. Yang GBVZ ini mas. Ini mas, sih. Oke, untuk yang GBVZ sekarang saya ambil yang GBVZ. Ini untuk yang GBVZ untuk spesifikasinya PA5.0 Pro di 8 ohmnya 2000 watt kali 2, 4 ohmnya 3000 watt. Yang saya pasti kita sering mainnya nanti di 4 ohm, 2 ohmnya 4000 watt. Kalau main bridge 8 ohmnya 6000 watt, 4 ohmnya 8000 watt. Jadi teman-teman nanti kemungkinan kalau ngebridge kalau speakernya enggak 21 in kayak ya agak kebesaran ya. Kalau enggak gitu yang double magnet mungkin coil 6 in, nah itu butuh di bridge juga sih. Tapi kalau digunakan untuk speaker saya ini cukup di main di 4 ohm tanpa di bridge teman-teman. Oke, lanjut untuk yang NX20000 Pro. Ini kelas power balap. Ini terkenal power balap, digunakan untuk DJ horek ya atau karnavalan. NX20000 Pro. Untuk NX20000 Pro sekarang ini saya lihat kitabnya. Untuk wattnya di 8 ohm 2800 watt kali 2, 4 ohmnya di 4200 watt kali 2, 2 ohmnya 5600 watt kali 2. Kalau di bridge 8 ohmnya 8400 watt kali 2. Kalau di kali 1 ya, karena di bridge ya 8400 watt. Kalau di 4 ohmnya kalau di bridge 11200 watt. Gendeng. 11200 watt. NX20000 Pro. Syaratnya teman-teman ini gensetnya rodok gede. Ini kita sarankan mungkin genset di atas 40 kVA atau minimal 40 kVA ya. Kalau yang ini 14000 Pro 20 kVA ya mungkin kalau gensetnya Bill 8 mungkin ya masih oke. Tapi kalau gensetnya kecil mungkin beli yang ini aja lah, mungkin GB. Kalau ini mungkin 20 kVA ataupun 20 kW cukup pakai PA5.0 Pro. Oke, ini tak coba yang CX84 dulu ya. Ini buat middle, terus HP saya pakai ini 14.000 Pro. Ini ya, kabelnya tak routing dulu ya. Saya mas, kabelnya dincep nih kabel mas. Kabel powernya mas, iki saya ngurung mas, satu mas, amat mas. Dincep nisan mas. Ini ya, terus mul di belakang. Ini untuk middle saya taruh di atas out B, soalnya angel gue nih. Out B ini saya pindah ke input A, input B ini nih gue nih. Ini stereo input, oh yes gini.
sensitivitasnya sih mas. Boleh sogok mas. Cari no kabel speaker 1 mas. Kan ini ora tekan kabelnya. Tinggal kabel middle. Oke ya, ini sensitivitasnya abah 1.0. Terus inputnya tak kasih di B. Inputnya stereo ya, stereo. Oke ya, ini di B. Terus yang bawah posisi di B, input B juga. Oke, ini middle cek 84. Lah anu balik jam 5. Jadi mar periksa. Oke, tak nyalakan. Lagunya dangdut wae ya, guys. Elir ning ndi? Oke. Ini subwoofer sudah kita potong frekuensi sesuai dengan rekomendasi dari speaker saya. Dan untuk middle juga sudah. Dan di sini untuk input AB ini sama ya. Nanti gain kita tidak atur ya. Gain ini tetap 0. Kita tidak ngatur gain. Oke, saya nyalakan. Jadi teman-teman nanti bisa bandingkan sendiri ya. Bagaimana kalau pakai NX 14.000, kalau pakai PA 5.0, kalau pakai NX 20.000. Ini cek 84 dulu. Oke, sekarang kita coba cek sound. Untuk suaranya seperti apa? Mantap guys. Nunggu ini ya, dikirim harganya ya. Yang ini masih ada banyak, terutama kalau ini. Saya kirimin yang harga 16. Oke. Yos, tunggu ya. Oke ya, C84 RCE Pol Jan luar biasa ini C84. Oke, sekarang saya matikan, saya pindah ke HD410 sama PA 5.0. Oke. Sekarang kita pindah di belakang. Untuk yang middle-nya kita pindah ke bawah. Gue middle mas, kabelnya mas. Kabel baru mas, middle mas. Untuk middle kita pindah ke input A yang ada di sini. Oke, ini ya, gue middle ya mas ya. LAN area mas. Kita pindah ke sini LAN areanya. Lalu subwoofernya ini saya pindah ke yang ini input A. Gimana? Oh iya masih ngambil lagi. Iya diambil. Oke, ini saya pindah ke yang PA 5.0 Pro. Kita sogok dulu. Kita buat 1.0 volt. Pakai paku. Oke. PA 5.0 volt. Sekarang saya nyalakan untuk yang HD410 PA 5.0. Oke, sekarang kita dengan ya, lagu yang sama kita cek sound.
kalau HD 14 saya lupa HD 410 ya gitu. HD 414 ini memang kalau dari watt pertama dia 1400 watt di 8 ohm tenaganya. Untuk Clarit ini sama ya dengan HD 410 atau HD 416. Dan power ini Clarit ini paling cetro ini HD 414. Oke, sekarang saya pindah sampai ke NX 20000 Pro ya. Nah ini sampai tok ya, middle tetap. Nah NX 20000 Pro ini tadi baru datang, jadi sekalian kita nyoba ya, sekalian kita cek sound. Kita sekalian cek sound. Wah kabel ruwet ini teman-teman ya. Ini yang kabel saya pakai ini produk SPL 4x4, ini buat sub biasa nih. Kabel jan ngori gede nih sak. Jan produknya Jos SPL. Oke, ini warnanya ini. Oke, sekarang kita kasih input A. Sensitivitas kita atur 1.0 dulu. Oke. Oke, sekarang kita cek sound lagi. Dan pokoknya power pas lab NX 20000 Pro sub middle pakai HD 414. Wes nggak ada lawan. Oke, kalau menurut saya kesimpulan dari power yang sudah saya coba tadi, yang paling cocok untuk speaker saya, kalau menurut saya untuk middle-nya mending kalau saya pakai C84 untuk watt, karena C84 kalau di ATV Ver FX 1 dan 2 wattnya pas. Kalau pakai ini jelas wattnya kebesaran. Tapi kalau masalah clarity menurut saya masih clarity HD 414. Jadi kalau buat Fire mungkin yang HD 48 mungkin lebih pas ya. Ini kalau menurut saya. Terus untuk subwoofer ini rekomendasi kalau saya tadi sesuai dengan telinga saya, yang paling respon NX 20000 Pro ini paling respon. Yang kedua PA 5.0 tadi responnya lebih rendah, ini juga paling top. Nah untuk NX 14000 Pro menurut saya kurang respon kalau di box dan juga komponen speaker saya. Ini kalau menurut saya. Jadi kalau saya pakai NX 14000 Pro tadi di speaker saya kurang bisa, rendahnya kurang maksimal dan juga dutnya kenonjolen. Jadi bisa dibilang nonjol di satu frekuensi tapi yang lain tenggelam. Ini juga mengakibatkan SPL-nya nggak bisa tinggi dan juga kurang nyaman ketika kita dengarkan. Nah, ini teman-teman di APR-nya. Jadi, Mas, kenapa toh kalau beli di sini itu selalu disarankan menggunakan power A? Kalau saya pakai speaker ini powernya rekomendasinya ini, karena kalau kita untuk semua jenis komponen speaker dan juga box yang kita gunakan, kita harus dengarkan dulu, kita harus riset dulu respon nggak sama power yang kita gunakan. Kalau kita contohnya pakai NX 14000 Pro, kita paksa pun di speaker saya, karena ini wis diomong nggak respon ya. Speaker saya tadi karena ini kategorinya lebih ke dutnya lebih tebel, frekuensi 80-nya lebih nonjol. Jadi kalau ini kita paksa pakai power yang nyodok juga atau dut juga, lebih ke dut juga,
atau lebih atos, bahasanya seperti itu. Kalau sampai atos, powernya atos, ini malah kurang ketemu. Jadi hanya nonjol di satu frekuensi dan atosnya aja yang keluar. Tapi kalau kita menggunakan subwoofer yang atos kayak gini, kalau kita kasih power yang mungkin rendahnya lebih dapat, seperti yang ini tadi sama ini rendahnya lebih dapat, ini justru lebih komplit secara frekuensi. Nah, kalau yang belakang ini sub saya ini lebih nonjol ke rendah. Lah, kalau itu saya kasih ini 14.000 Pro, saya pernah nyoba, horek tenan. Karena dasar sub itu lebih ke rendah, kita kasih power yang nyodok. Nah, hasilnya lebih mantap. Jadi artinya teman-teman, memang ini sebuah dilema. Karena kalau kita custom box, kita ngerakit sendiri nggak mungkin. Aku beli speaker, tak rakit nih box, tak belikan box, tak pasang. Habis itu mosok powernya kita mau milih nyoba yang mana, kecuali teman-teman punya teman yang dimana punya power banyak dan bisa kita coba satu-satu. Itu teman-teman. Makanya jadi kita nggak bisa menyalahkan ketika contohnya power ini 14.000 Pro di speakerku belakang horek gemblender dut, tapi tak pasang di sini suaranya hilang. Jadi kita nggak bisa nyalakan power ini tetap bagus, top marko top. Cuman ini nggak respon kalau sama ini tadi. Malah respon nih kalau ini sama saya, menurut saya sama yang box di belakang itu lebih respon. Oke, terima kasih ya, ini pengertiannya. Semoga bisa membantu teman-teman juga tentang power amplifier dan sudah saya reviewkan pas rep C84, HD414, NX 14.000 Pro, PA 5.0 Pro dan juga NX 20.000 Pro. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya dan terima kasih, sampai jumpa.